Lalu apakah Indonesia anti dengan Melayu? Jawabannya tidak, karena Indonesia juga punya Melayu dengan peradabannya sebagai identitas berbangsa dan bernegara. Sekali ini guys, kembali kita akan mereaksi satu video miliknya Atanua Media. Demi menegaskan konsep mahawangsanya, sejarah dan gambar yang dicantum berbeda. Memang kalau mimpi orang-orang Malaysia ini hebat banget ya guys ya. Mahawangsa itu kan mengartikan sebuah bangsa yang besar ya. Tetapi yang jadi pertanyaan besar juga buat kita, pernahkah Malaysia itu menaklukkan bangsa-bangsa lain? Ya pernah. Tapi kalau kita bicara Indonesia, Majapahit, Sriwijaya, mereka adalah kerajaan-kerajaan yang menaklukkan wilayah-wilayah lain, bangsa-bangsa lain. Mahawangsa, tetapi membawa-bawa kita Indonesia. Mahawangsa, semua kita Indonesia dimelayukan, Nusantara Melayu. Kalau merasa dirinya mahawangsa, jangan libatkan negara lain, wilayah lain dengan alasan dulu Malaysia belum wujud. Makanya pantas saja mereka itu seenak udelnya mengklaim apa-apa yang ada di Indonesia. Nah ya teman-teman, jangan pernah kita mau dikatakan serumpun dengan mereka. Itu juga salah satu cara mereka untuk mengklaim apapun yang ada di Indonesia. Karena merasa kita ini semua Melayu gitu loh. Jadi apapun yang ada di Indonesia ini, ya sama, punya mereka juga. Mereka punya hak. Karena serumpun, kan Nusantara ini Melayu, kita semua Melayu. Sebenarnya istilah-istilah serumpun ini merugikan kita. Bukan menguntungkan kedua belah pihak, bukan. Justru menguntungkan mereka. Berhentilah mengatakan kita ini serumpun dengan Malaysia itu. Nggak ada gunanya juga. Lagian mereka keluar serumpun itu selalu dengan kita Indonesia. Kenapa mereka nggak pernah keluar serumpun dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Brunei, dengan Singapura? Kenapa? Kenapa selalu saja dengan kita keluarnya serumpun? Berhentilah kita selalu sebut diri kita ini Indonesia ini serumpun dengan Malaysia. Gak ada keuntungan belas sama kita itu, kerugian yang ada malah. Jadi guys ya, langsung saja kita tonton video Atanua Media. Namun teman-teman jangan lupa ya nanti kunjungi channel Atanua Media. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Dan pastinya teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Dan juga teman-teman jangan lupa di subscribe juga channel ini ya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Semoga semuanya selalu dirahmati oleh Yang Maha Kuasa. Ya, kita ketahui negara tetangga selalu menggaungkan konsep ala Melayu, teman Melayu dengan segala kemelayuannya. Ya. Bagi negara tetangga, Indonesia itu adalah bagian dari alam Melayu, sehingga segala sesuatu seperti budaya, bahasa, sejarah, dan lain-lain yang ada di Indonesia adalah bagian dari budaya dan sejarah Melayu. Statement yang paling sering diungkapkan oleh negara tetangga bahwa dulu Indonesia dan Malaysia belum ada, sehingga tidak mengherankan jika semuanya adalah milik bersama. Misalnya Candi Borobudur adalah karya hebat orang Melayu. Situs Gunung Padang pun juga adalah karya hebat nenek moyang Melayu. Ucapkan bahawa bangsa Melayu ini ialah mahawangsa yang bermakna bangsa besar. Besar dalam arti kata mereka itu hebat. Bahawa mereka itu memang terdiri daripada kelompok manusia yang banyak. Banyak kelompoknya, besar pula jumlah populasinya, dan pada abad ke-7 telah wujud kerajaan bernama Melayu di sekitar Jambi. Kemudiannya terangkum dalam kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, yang berkuasa di keseluruhan kepulauan Melayu sehingga abad ke-13. Teruskan. Nah, saya tunjukkan bukti kehebatan Melayu pada zaman Sriwijaya ini. Ketika berada di kemuncak kegemilangannya, telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Ya, yang kita ketahui bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno, di masa Wangsa Sailendra, bukan dibangun pada masa kerajaan Sriwijaya. Ya, betul Dan sekali. kedua kerajaan ini berada pada wilayah yang berbeda.
Kerajaan Sriwijaya berada di Pulau Sumatera dan Kerajaan Mataram kuno berada di Pulau Jawa. Sehingga kutipan yang diambil ini patut juga dipertanyakan. Ya, betul sekali. Dan di awal 2024 terkuak sebuah cuitan dari seorang sejarawan Prancis, Serge Jardin, yang mengoreksi karya ilmiah dari dua ahli sejarah negara jiran yang mengulas tentang kapal Jong Melayu. Ia mengatakan dua sejarawan ini menampilkan fakta salah berkaitan sejarah pelayaran Melayu dan mempersoalkan kredibilitas jurnal akademik tempat ia diterbitkan. Dalam satu catatan Facebook, Serge Jardin mempersoalkan gambar yang digunakan dalam jurnal akademik mereka untuk menunjukkan model kapal Jong Melayu, yang mana dalam keterangannya ia mengatakan sejenis kapal layar yang berasal dari Jawa Indonesia yang digunakan secara meluas oleh pelaut Jawa, Sunda, dan kemudian pelaut Pegu dan Melayu. Gambar sebenarnya yang ditunjukkan adalah kapal kargo sejenis kapal kargo dari Cina. Modelnya bukan berasal dari Museum Bahari Jakarta, melainkan dari Royal Museum of Greenwich, Inggris. Dan di museum semua barang pameran mempunyai nomor identifikasi. Sekarang ni tengah viral pasal Serge Jardin yang selar dua pekaji sejarah Melayu. Dah ada beberapa orang tag saya, jadi jom kita tengok isu ni. Straight to the point, ada claim katanya ini model Malay Jongs kat sini dan juga kat sini. Tapi sekali kita reverse search. Padahal kalau Jong Jawa itu, kita sama-sama tahu Jong Jawa itu berasal dari kita, Indonesia. Ya, jelas-jelas kan itu Jong Jawa itu dari kita, Indonesia, Pulau Jawa. Berarti kan Jawa ini dimelayukan juga kan gitu. Kita juga tahu Pinisi juga kan seperti itu dibilang mereka. Enak betul ya jadi orang-orang Malaysia ini ya. Enak, nggak ada sejarah, gunakan sejarah yang ada di Indonesia. Mereka bisa punya sejarah. Enak bener ya hidup mereka itu ya. Which yang tunjuk ini adalah model Fu Chao Pol Junk dari China. RMG juga tunjuk statusnya adalah loan daripada Oliver Balasis Collection. Maka pasal kapal ni kritikan Jardin memang betul. Itu bukan Jong Melayu, itu adalah Fu Chao Junk. Jong Melayu sama. Tapi ulasan Jardin pasal kapal gali tu tak berapa lengkap. Pertama sekali saya nak bersetuju dulu pasal Mendam Berahi. Bagi saya kapal tu sifatnya adalah legenda. Tak ada bukti kukuh pasal kapal Mendam Berahi melainkan daripada hikayat Hang Tuah je. Hikayat ni ditulis ratusan tahun selepas kota Melaka jatuh ke tangan Portugis. Kalau rujuk dokumen Melaka dan juga dokumen China sezaman dengan Melaka dulu, memang tak jumpa pasal Mendam Berahi. Tapi apakah kerana Mendam Berahi tu statusnya legenda bermakna Melayu tak ada galley langsung? Itu masalahnya. Tapi kejap, apakah itu galley? Galley tu apa sebenarnya? Alright, galley ni adalah kapal besar yang guna pendayung nak bergerak. Tengok belakang ni ada contoh gambarnya. Definisi ni penting tau. Kapal yang guna pendayung nak bergerak. Asal usulnya tu daripada bangsa-bangsa sekitar Laut Mediterranean. Menurut Shelley Watchman, Mesir Purba dah mula guna galley. Bila? Tu, hampir 5,000 tahun yang lalu. The Iliad bercerita pasal kapal-kapal pendayung yang angkut tentera Yunani kuno. Clue, kapal-kapal pendayung, galley. So to put it simple, banyak bangsa guna galley. Resmi galley, Nusantara ada je galley. Kapal pendayung cuma disesuaikan ikut kehendak setempat. Sama macam tamadun-tamadun lain yang tambahkan battering ram, yang tambahkan catapult. Apakah galley Nusantara sama macam galley Iberia? Sudah pastilah tak sama. Tom Pires memberitahu macam mana kelulus Jawa ni diukir bagi ada gambaran ular ataupun naga. Panjang lagi dia gambarkan sifat elegan kelulus tu. Tapi dia tekankan ada pendayung. Jadi kalau nak ikut definisi galley tu mesti kena sama macam kapal Iberia iaitu Portugis. Ya, kapal jenis tu muncul selepas kejatuhan Melaka. Tapi kalau nak ambil kira definisi umbrella term iaitu galley, kapal-kapal pendayung Nusantara dah ada galley dah. Cuma lebih mudah difahaminya sebagai perahu-perahu ataupun kapal-kapal kecil yang dah pun serupa seperti galley, cuma diadaptasi bagi sesuai dengan taktik perang Melayu iaitu dari arah sungai ataupun dari arah Laut Cetek. Samalah macam ancient Egyptian yang ada galley pada zaman ribuan tahun sebelum wujudnya perkataan Portuskale yang menjadi Portugal. Nah, terlepas dari jurnal akademik tersebut, satu hal yang perlu kita soroti adalah kapal Jong Melayu yang selama ini digaungkan oleh mereka adalah kapal Jong Jawa. Dan itu adalah karya besar dan warisan leluhur Indonesia. Betul. Dan tentu ada yang bertanya, apakah tidak boleh peneliti luar negeri meneliti atau menulis tentang negara lain? Jawabannya tentu sangat boleh selama itu memenuhi syarat-syarat.
dan hal tersebut tidak mengubah identitas yang melekat dari suatu objek yang dikaji. Ya, itu. Sehingga ketika berbicara tentang alam Melayu atau konsep serumpun, ini yang perlu kehati-hatian dalam menerjemahkannya. Konsep ini seakan-akan meretas kedaulatan dan peradaban berbangsa dan bernegara. Ya. Jika segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan dimainkan dengan brand konsep tersendiri seperti konsep alam Melayu, maka lama-kelamaan apapun yang ada di Indonesia itu adalah milik Melayu. Dan selanjutnya mereka akan menegaskan identitas Melayu itu adalah Malaysia yang terawal. Dan Melayu itu pernah berjaya pada zaman dahulu. Lalu apakah Indonesia anti dengan Melayu? Jawabannya tidak. Ya, Karena tidak. Indonesia juga punya Melayu dengan peradabannya sebagai identitas berbangsa dan bernegara, bukan mencomot budaya dan sejarah yang ada di negara tetangga, Ya, kemudian betul. dijadikan budaya bangsa dan negara. Justru Melayu Indonesia adalah Melayu yang memiliki identitas, tidak hanya dari sisi bahasa dan budaya, namun dalam sejarahnya juga memiliki bukti-bukti yang otentik dan akurat. Ya, Dan ketika berkenan dengan sejarah atau budaya daerah lain di Indonesia, maka itu adalah kekayaan dan khasana Indonesia yang menjadi kekuatan identitas nasional. betul sekali. Dan ketika tetangga menggaung-gaungkan kegemilangan masa lalu hingga ke zaman prasejarah, itu adalah sejarah yang tidak harus mengubah identitas dari suatu negara dan bangsa. Karena fakta saat ini, manusia-manusia di dunia hidup dalam peradaban berbangsa dan bernegara, bukan hidup berdasarkan ras, golongan, atau kaum, dengan segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Ya, Sehingga bagi warga negara Indonesia, kita tidak terlena dengan kegemilangan-kegemilangan yang mereka kampanyekan, karena penjajahan tidak selamanya dalam bentuk senjata, namun juga pada propaganda dalam berbagai bidang pengetahuan dan politik. itu dia. Oke, demikian sekilas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu guys ya. Kita sebagai orang Indonesia tetap harus lawan terus propaganda-propaganda mereka-mereka ini. Alam Melayu itu justru merugikan kita. Kedaulatan kita itu terusik sebenarnya. Makanya kadang-kadang saya ketawa sendiri kalau banyak dari kita masih bangga mengatakan kita ini serumpan-serumpun dengan Malaysia. Apa keuntungan buat kita? Istilah serumpan-serumpun itu. Kalau kita orang-orang Indonesia diam, mereka seperti kata Abang ini tadi, mereka akan semakin merasa mereka itu menang. Makanya kita sebagai orang Indonesia, berhentilah mengatakan kita ini serumpan-serumpun dengan mereka. Rugi kitanya, kita yang rugi. Jangan mau kita ketipu dengan istilah serumpan-serumpun. Itu cara mereka untuk mengklaim semua yang ada di kita. Serumpan-serumpun, tapi sering banget merendahkan kita, seringkali menghina kita. Itu serumpan-serumpun. Istilah saudara itu apanya yang saudara dengan mereka? Itu hanya di mulut saja itu mereka itu. Saudara. Tetapi gampang banget merendahkan kita. Gampang banget menghina-hina kita. Berhentilah kita teriak-teriak serumpan-serumpun dengan mereka-mereka ini. Ya. Jadi sampai di sini dulu ya guys ya videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.